Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Semuanya datang dengan kerinduan akan Tuhan, amin. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia tidak meninggalkan Bapak Ibu dan saya sebagai yatim piatu. Firman Tuhan katakan, Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi Bapak Ibu dan saya. Sehingga Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, bahkan lebih lagi yang tinggal di dalam kita, Dia menolong kita dalam segala hal, amin. Bahkan dalam banyak hal. Bahkan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, Dia menolong kita untuk berdoa. Ada banyak kali kita nggak tahu bagaimana harus meminta kepada Tuhan. Ada banyak kali proses yang berat yang mungkin kita alami sehingga kita tidak bisa berdoa. Roh Kudus menolong Bapak Ibu dan saya untuk menyatakan hal-hal yang tidak kita sadari, yang kita nggak pikirin. Dan Roh Kudus menolong Bapak Ibu dan saya untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dia menolong kita untuk mengampuni. Dia menolong kita untuk kita dipulihkan. Dia menolong kita dalam setiap ibadah. Dan mari saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk datang dengan kerinduan. Supaya ketika kita pulang dari tempat ini kita nggak sama lagi. Kita siapkan wadah hati kita yang sangat-sangat besar. Supaya Tuhan penuhi hati kita. Sehingga kita pulang dengan pemulihan. Pulang dengan kesembuhan. Pulang dengan semangat. Pulang dengan kekuatan baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah dicurahkan bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami. Mari bekerjalah Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus menjamah bahkan melawat setiap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Thank you Lord. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan demikianlah. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Yang rindu akan Tuhan, mari nyatakan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes, Lord. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Berikan tepuk tangan buat Roh Kudus yang mengalir di tempat ini. Oh Roh Kudus mengalir. Bagaikan tanah kering yang merindukan Engkau, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku. Kami haus Tuhan. Haus akan. Inilah yang menjadi kerinduan kami setiap kali kami datang beribadah. Kau pulihkan kami. Rindu selalu. Hadir-Mu, hadir-Mu, hadir-Mu di. Kami siap untuk dipulihkan Tuhan. Memulihkan jiwaku. Yes. Hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari mengalirlah
menghapus setiap air mata kami Tuhan. Hapuskan mari mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mari mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh. mari Bapak Ibu buka hatimu, mari buka hatimu, bebaskan rohmu, sembah Dia. Mengalir, mengalirlah, mari mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Yes, yes. Mari mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Hati kami terbuka Tuhan. Pulihkan jiwa kami, segarkan jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh, di dalam kebenaran. oh Roh Kudus, Pulihkan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan mengalir. Mari Roh Kudus, kami terbuka. Oh Roh Kudus. Yang percaya, yang mau menyembah Tuhan lebih lagi, katakan mengalir, mengalirlah. Mari mengalir. Saat ini Tuhan, Shikiara bala-bala yasa. Lebih lagi, katakan mengalir.
setiap hati. Kau yang sanggup membalut setiap luka. Kau yang sanggup menghapus air mata. Kau yang sanggup membangkitkan setiap kami. Kau yang sanggup Tuhan. Roh Kudus-Mu sanggup melawat kami, melembutkan setiap hati yang keras, melembutkan setiap hati yang keras. Yesus, Kau mengalir, Roh Kudus, Roh-Mu yang bekerja. Amin Yesus. Kami buka hati kami, kami buka hati kami. Kami Tuhan. This is not about us. This is not about me. It's all about you, Jesus. Haleluya. It's all about your Holy Spirit. Ini bukan tentang kami, tapi semua tentang Yesus. Ini bukan tentang pekerjaan kami. Ini bukan tentang musik. Ini bukan tentang lagu. Ini adalah tentang pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Ketika kami nggak mampu untuk mengampuni, Roh Kudus menolong kami untuk mengampuni. Ketika kami nggak sanggup untuk menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kami, Roh Kudus-Mu sanggup menguatkan kami. Yang kami minta hari ini adalah urapan-Mu yang memenuhi kami, menenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, mari pandang Dia. Ku pandang kekudusan, biarlah salib-Mu yang ditegakkan di tempat ini. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Yes. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-puji, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah, Saat ku biarlah setiap mata tertuju hanya kepadamu, Yesus. Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, Kau bertahta, yes. di atas pujian. Ku angkat hati, kami bawa hati kami. Ku pandang
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatiku. Ku pandang Hanya kekudusanmu saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran. jemaat Tuhan, lebih lagi. Angkat Hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiranmu. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. oh saat ku sembah, saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Sebab terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang berdaulat, engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan jemaat GKI BPCC di tempat ini. Kami percaya kehadiranmu itu cukup bagi setiap kami. Dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan dahsyat luar biasa di tengah-tengah kami. Dan kami mulai ibadah kami di dalam satu nama. Nama yang dahsyat luar biasa, Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, katakan kiri kanan Bapak Ibu, katakan Anda orang yang luar biasa. Sebelum kita menyembah Tuhan, maaf agak banyak ngomong sedikit aja. Waktu kemarin Bapak Hadi Sutanto datang, dia bilang begini, waktu kita beritakan Injil kita cari Tuhan, tapi waktu kita menyembah Tuhan cari kita. Mana nih, wangi banget penyembahan di tempat ini. Dan sekarang kita mau menari-nari buat Tuhan. Yang siap katakan amin. Come on. Hey. Hey. Ayo dong, mana tariannya buat Tuhan kita. Yes. Tangannya di atas, teman. Hey. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Berkira menari, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, berkira menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, berkira menari. mari jemaat Tuhan, Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Hai. Mana nih orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah nih? Hai. Come on. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. berkira menari. Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari, berkira menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, berkira menari. Ku kan menari, ku kan menari.
menari seperti Daud. seperti Raja Daud. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Dua-dua tangan di atas. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, Ku kan menari. ku kan menari seperti Daud. Jemaat Tuhan saja ku kan. Wow, keren. Sebelah sini belum. Sekali lagi, sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Jangan berhenti, jangan berhenti, lebih lagi. Ku kan menari, ku kan menari seperti Raja Daud. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Katakan sekali lagi. Ku kan menari seperti Daud menari. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Semakin hari saya melihat jemaat JKI BPCC ini semakin luar biasa. Wajahnya semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lihat kanan kiri silau men. Dan ku kan menari semua di hadapan Rajaku menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Siap-siap menari lagi. Jemaat di tempat ini keren-keren. Kau telah ubah ratapan menjadi apa? Menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena apa? Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Allah di dalam hatiku. Sekarang ku kan bersikap dan ku kan menari. Hadapan Rajaku Ku menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku. Jemaat Tuhan, mari. Dan ku kan menari. Hadapan Rajaku menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Hahaha, yang encok-encok sembuh semua. Kau telah ubah ratapanku menjadi apa? menjadi tarian. Keren. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. sekali lagi, sekali lagi. Kau telah ubah ratapanku menjadi apa? Menjadi tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Katakan, karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud. Karena Roh Allah, siap-siap. Sekarang
dua. hadapan rajaku menari. Semuanya. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Biarkan musik memuji Tuhan. Bapak Ibu nikmati hadiratnya sambil senyum sama Dia. Kami bersuka di dalam hadirat-Mu Tuhan. Siap-siap Bapak Ibu. Sekarang harus menari lebih sungguh lagi, amin. Come on. Hey. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacita Angkat tangan dua-dua. Come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Hai, ya. Yes. Sambil duduk semuanya bilang 2 kali yes, yes. Aduh, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita katanya menari-nari seperti Raja Daud menari. Tadi udah kelihatan kok Bapak Ibu. Walaupun gak heboh tapi saya tahu hati Anda adalah seperti Daud, amin. Yang melekat dengan hatinya Tuhan. Biarkan Roh Kudus boleh membawa kita bertumbuh hari demi hari. Sukacita kita tidak tergantung keadaan dan orang lain. Tapi sukacita kita karena Tuhan saja. Dan Dia saja cukup bagi kita, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap hati kami, bagi setiap hidup kami. Sehingga tidak ada lagi orang yang berkata aku lemah, tidak ada lagi yang berkata aku sendiri, tidak ada lagi yang berkata aku tidak mampu. Tetapi sebaliknya, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Biarlah yang sakit sudah berkata aku sudah sembuh. Dan biarlah yang merasa sendiri berkata aku bersama dengan Tuhan. Amin. Jika Engkau di pihak kami Tuhan, siapakah lawan kami? Tidak ada. Engkau cukup bagi kami. Engkau berserta dengan kami. Bawa setiap hari kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Di rumah-rumah kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Yes, Lord. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to
Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir pada setiap kami Tuhan. Yes. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Kau ku rindu. amin. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir Penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Amin. Urapanmu Mengubah satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu Yang merindukan Tuhan lebih lagi, mari bangkit berdiri sama-sama. Satu yang ku rindu, Gereja ini membutuhkan Engkau lebih lagi Tuhan. Keluarga kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Bangsa ini merindukan kuasa Roh Kudus lebih lagi Tuhan. hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu, Come Holy Spirit. bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi Bawa jemaat-Mu Tuhan untuk lebih lagi tinggal di dalam Engkau Tuhan. nikmati hadirat-Mu, jamahlah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan satu yang ku. Nikmati Hadirat-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah kami Roh Kudus. urapan-Mu Come on,
kami lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamah kami Tuhan. Jemaat Tuhan, sekali lagi lebih dahsyat lagi katakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal dalam jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, Rama Syagarama. Hanya satu kerinduanku, hanya pribadimu Tuhan. Itulah yang ku rindukan, segenap hati, segenap jiwaku. Irama Syaraba ya Syudaramu. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shirarama ya syukur. Haleluya. Kau yang selalu kurindukan Tuhan, segenap hidupku milikmu. Ya Rabba Shirarama ya syukur. Haleluya, Ramaya hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah hidup kami Tuhan.
Inilah persembahan kami Tuhan. Sebagai tubuh kami Tuhan yang dipersembahkan bagi Engkau. Yang berkenan, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itulah yang Kau mau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sampai hari ini Tuhan terus menegur kami. Sampai hari ini Tuhan mengajar kami. Sampai hari ini Tuhan memperingatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hatimu, nyatakan perasaanmu Tuhan, pikiranmu, kehendakmu dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk memperhatikan dan kami Tuhan akan berjuang untuk melakukan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati umat-Mu, berkati gereja Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih, biarlah Roh Kudus boleh ambil alih sepenuhnya. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tuhan Kau yang melembutkan hati kami untuk menerima apa yang baik dari Tuhan, apa yang berharga, apa yang penting yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati gereja Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Ya, dah sukacita. Terima kasih buat Pak Peter, Bu Lili yang sudah memberikan kesempatan ya. Suara saya agak serak-serak karena saya habis 3 hari ya, habis retreat di Bali dan hari ini saya juga masih semangat ya. Kemarin beberapa tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Beberapa orang bilang gini, masih kuat toh besok mau memberitakan firman, kan sudah capek gitu ya. Apalagi saya baru pulang dari Amerika 2 hari, saya retreat. Jadi jam tidur saya itu pada awalnya enggak benar. Waktunya orang bangun saya tidur gitu ya. Tapi saya paksain buka dan itu membuat jam tidur saya juga kurang gitu ya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita disertai oleh Roh Allah, kita diberi kekuatan yang luar biasa. Makanya orang bilang gini, kok kuat ya gitu ya. Kok kuat, orang lain udah pada tepar-tepar gini ya, masuk angin. Tapi benar-benar Tuhan kasih saya kekuatan ya. Amin, saudara juga perlu semangat. Kita hari ini memperingati Pentakosta di mana kita tahu bahwa dalam hidup saudara dan saya itu ada roh penolong. Roh yang jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Itu berarti kita semua yang datang ke tempat ini saudara harus benar-benar sudah move on. Kita nggak bisa terus tinggal di dalam setiap masalah. Kita percaya sekalipun Yesus itu sudah naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sekali-kali seorang diri. Kita buka ayatnya yuk dulu, Yohanes 16 ayat 7. Supaya kita pulang, kita datang mungkin dengan beban yang berat. Tapi kita pulang, kita akan tahu siapa hidup kita. Siapa roh yang ada di dalam hidup kita yang akan memampukan kita. Jujur hari ini kalau enggak ada Roh Kudus termasuk saya sering ngomong gini, Tuhan kalau enggak ada roh-Mu, saya sudah enggak kuat jalani hidup. Enggak mungkin, siapa yang menghibur kita waktu kita susah? Siapa yang kasih peneguhan, kekuatan, semangat sama kita kalau waktu kita susah? Tanpa saudara sadari hari ini saudara bisa ada, bisa berdiri teguh itu karena Tuhan sudah memerintahkan roh yang tetap diam dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya setiap hidup saudara dan saya hari ini, Tuhan sudah mengutus rohnya untuk tinggal di dalam setiap pribadi. Kita lihat bagaimana hari ini peran Roh Kudus di dalam hidup saudara. Sehingga kita itu enggak kuat menanggung segala perkara. Makanya kalau ada orang yang mau bunuh diri sudah bilang enggak kuat, enggak mungkin. Kalau kita nempel aja sama Tuhan, firman tuh bilang apa? Ketika engkau hidup bersama aku, kita pasti sanggup menanggung segala
perkara. Kenapa kita kepingin bunuh diri, kepingin hidup rasanya jauh mengambil cara dunia? Karena kita ini hari ini tidak nempel sama sumber kehidupan. Kita hari ini cari solusi di luar sumber. Selama kita punya sumber, yang namanya kita punya sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Enggak mungkin saudara dan saya hari ini jadi orang yang 5L. Letih, lesu, loyo, lemah, lunglai. Enggak mungkin. Jujur ada banyak orang Kristen hari ini termasuk pelayan Tuhan. Kalau ketemu orang, ya temen misalnya gitu, gimana kabarmu? Ya nasib. Gimana ya? Hutangku ini loh ndak selesai-selesai. Kok katanya Tuhan itu hidup ya? Tapi kok rasanya saya ini hidup ndak hidup, mati ndak mati loh. Terus gimana? Ya setengah mati. Lah lihat hutang, lihat masalah. Jujur kalau kita ini ngerti siapa kita punya sumber. Surga itu tidak pernah kehabisan stok, saudara. Dunia ini boleh arahnya memang menuju kebinasaan, hancur. Tapi saudara dan saya perlu tahu kita memang ada di akhir zaman. Tapi perjalanannya bukan untuk dihancurkan. Yaitu apa? Saudara dan saya hari ini perjalanan kita menuju garis akhir, yaitu masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan yang segenap hati. Yuk kita lihat berikutnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, jadi sekali lagi kita percaya jemaatnya Pak Peter di sini. Kalau pulang nanti ketemu siapapun. Walaupun dia tahu rumahmu habis disita bank. Mungkin tokomu bangkrut, orang bilang gini, aku dengar ya kamu katanya tokonya mau dijual, rumahnya mau dijual. Saudara enggak perlu bilang gini, iya ya apa ya sudah nasib saya memang. Enggak, kita tahu siapa kita akan bilang gini, iya memang kenyataannya hari ini tokoku sepi sehingga aku harus menjual aset. Tapi enggak apa-apa. Ini cuman kejatuhan sesaat, tapi untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Orang pasti bilang gini, orang dunia pasti bilang gini, lo kok bisa, wong bangkrut kok kamu sudah tahu hari esokmu? Oh jelas, karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu tahu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun aku jatuh bukan untuk tergeletak. Hari ini kejatuhan rumah tangga, keuanganmu, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Saya selalu membesarkan hati ketika iblis taruh sesuatu. Iblis bilang gini, nah nyatanya mana? Wong suamimu hari ini selingkuh sampai punya 2 anak. Waktu saya mengerti firman dan saya tahu siapa hidup saya cuma bilang gini di depan iblis. Jatuh saya bukan jatuh di tangan manusia. Jangan salah. Jatuhnya rumah tangga saya hari ini ketika saya melibatkan Tuhan, saya jatuh di tangan Tuhan yang besar. Walaupun saya diizinkan jatuh, saya terlalu percaya tangan Tuhan yang besar tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup saya. Saya percaya rumah tangga saya yang jatuh hari ini akan diangkat Tuhan menjadi pemulihan yang indah dengan anggur yang manis. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jujur, Tuhan yang di atas. Kalau dengar iman setiap saudara yang duduk di sini setiap hari engkau berkata declare, declare, declare. Dan declare yang saudara katakan, rumah tanggaku dipulihkan, keuanganku dipulihkan, aku jatuh di tangan Tuhan yang kuat dan aku akan bangkit lebih dari pemenang. Kira-kira Tuhan yang dengar dari atas, dia tidak akan tahan. Dia akan lihat, jadilah menurut imanmu. Tidak mungkin Tuhan pernah ada firman yang saudara baca di firman Tuhan. Jadilah menurut kenyataanmu. Kasihan deh lu.
nasibmu malang. Jadi keset deh lu, suamimu sudah meninggalkan engkau tetap setia. Kasihan, saya dulu gitu saudara. Waktu saya setia dengan suami yang tidak setia, orang dunia berkata bego, bodoh, keset, emansipasi wanita. Lu laku, gua laku. Yuk berikutnya kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa saudara? Ia menyertai saudara dan saya sesaat selama-lamanya. Jadi sampai hari ini di tengah masa yang tersulit di akhir zaman, saudara tetap tenang. Karena Roh Kudus menyertai saudara itu unlimited. Sampai selama-lamanya. Artinya saudara dan saya hari ini tenang aja. Bahkan Tuhan itu ingatkan saya selalu kalau saya sudah mulai putus asa. Tuhan itu ingatkan di Matius 28 ayat 20b. Dia selalu berkata gini, Eli, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dengan penyertaan Immanuel, Roh Kudus yang diutus buat hidup saudara, saudara tidak akan pernah ngomong aduh gimana. Tapi saudara tahu pasti karya Roh Kudus, karya Bapa di surga sedang bekerja di tengah masa-masa tersulit yang harus kita lewati. Tenang aja. Saudara tidak tahu hari esok, tapi Bapa di surga sudah menetapkan hari esok orang benar tidak akan pernah ditimpa badai selamanya. Tapi badai itu pasti berlalu dengan kemenangan demi kemenangan. Yuk kita lihat berikutnya 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab apa saudara? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Jadi Roh Kudus itu ketika diutus dia tidak keluar masuk saudara. Walaupun saudara berbuat dosa dia tetap diam. Dia ada di dalam pribadi saudara, makanya ketika kita susah, kita tidak tahu jalan keluar. Roh Kudus itu berperan aktif, termasuk waktu kita mau jatuh dalam dosa. Jujur tadi perjalanan karena supir saya tidak tahu jalan, dikira Hillsong. Sudah terlambat dia tambah salah jalan, saya tambah terlambat. Maunya ngomel, sempat ngomel sesaat. Roh Kudus tiba-tiba bilang gini, sabar, yang salah kamu. Sekalipun dia salah jalan, enggak usah disalah-salahin. Jujur, itu rem buat saya. Maunya saya ngomel, kamu sudah tahu itu gerejanya di Haris Hotel kok sampai Hillsong, walaupun sama-sama hanya beda. Gara-gara kamu telat saya tambah panjang sampai Lili tempat telepon. Tapi ketika Roh Kudus mulai ingatkan, diem mau khotbah, jaga hati, oh iya Tuhan, nanti saya khotbah enggak penuh urapan, langsung diem. Itu fungsi Roh Kudus. Kalau kita diam, Roh Kudus diam dalam hidup saudara. Makanya saya heran, lihat orang berbuat dosa nyaman, itu radarnya, alarmnya gimana? Kita ini mau berbuat dosa aja, kalau sampai kita lakukan damai sejahtera ini hilang loh. Lah orang bisa berzina bertahun-tahun, walaupun kalau minggu shalom. Haleluya. Tuhan baik, saya heran itu. Pernah suatu kali istri hamba Tuhan konseling sama saya. Bu, suami saya ini khotbah loh, dan saya waktu dia khotbah, saya ada di depan dia.
Tapi ibu tahu, tidak ada satupun jemaat yang tahu suami saya itu selingkuh. Hah? Hanya saya, tapi saya diancam bu. Gimana bu? Katanya kalau kamu sampai tahu jemaat aku selingkuh, kamu langsung aku cerai. Ya apa ini bu? Terus saya tanya, lah kalau khotbah apa? Ya itu saya bingung bu. Khotbahnya gimana? Ya semangat itu bagus itu ya banyak orang dikuatkan itu. Jujur, semua urapan Tuhan ya. Kita hari ini saya juga bingung. Dia cuma bilang gini loh bu, khotbahnya bedanya apa Bu Eli? Dia tidak pernah khotbah menyinggung dosa perzinahan. Yang disinggung jangan dosa mencuri. Nah itu, dosa jangan bohong ya, dosa yang bukan berkaitan. Tapi dia tidak pernah zina, karena dia zina Bu Eli. Makanya hari ini yuk kalau kita tahu Roh Kudus itu tidak keluar masuk saudara. Please hormati. Hormati sekalipun dia tidak kelihatan tapi dia tetap diam loh. Dan kalau saudara terus melakukan dosa itu mendukakan Roh Kudus. Berikutnya Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengar itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya 3 hal buka PowerPoint saya. Hari ini dengan Pentakosta saudara perlu tahu. Fungsi Roh Kudus ketika dia Tuhan utus buat saudara dan saya. Yang pertama yaitu bukan ini. Yang pertama yaitu menolong kita. Nah ini. Yang kedua yaitu menyertai kita. Fungsi Roh Kudus. Ya, bukan ini yang satunya. Yang tadi betul sudah. Bukan. Iya. Oh bukan ini. Nah ini. Yang ketiga akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Dia menyertai saudara sampai selama-lamanya dan fungsinya dia akan menolong. Ya, kita lihat 3 hal ini bagaimana Roh Kudus sebagai penolong, dia menyertai dan dia akan memimpin. Yang pertama, ya, Roh sebagai penolong, buka Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Buka PowerPoint saya 3 hal. Hari ini percayalah, seberat-beratnya hidup ketika kita tetap ikut aturan main Tuhan. Saudara tetap bisa move on, bersukacita di tengah masalah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu fungsinya dia akan menghibur kita, mengajarkan kita, dan dia akan mengingatkan kita. Jujur kalau tanpa Roh Kudus hari ini saya sudah error. Tidak mungkin jadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya susah benar-benar hidup terpuruk. Waktu saya mengikuti aturan main, waktu doa aja. Kita ini enggak ngerti langkah yang tertepat, termurah. Makanya tips buat saudara semua. Kalau sudah kefefet, jangan cari pertolongan di luar Tuhan.
Orang banyak tabrak sana, tabrak sini, hutang online. Ya, itu bukan solusi, tapi itu makin menjerat hidup saudara untuk masuk ke dalam masalah yang besar. Tapi yang tertepat, termurah adalah dengan sediakan lutut lipat tangan. Gampang enggak? Gampang enggak? Waktu saudara bicara sama Tuhan, Tuhan, aku hari ini ngalami badai yang besar. Aku ngalami Goliat, tantangan yang besar, percayalah. Roh Kudus itu waktu kita berdoa, maka dia juga akan bekerja memberi penghiburan. Dia akan mengajarkan kita ini loh, kamu harus seperti ini, dan dia akan mengingatkan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa yang kefefet. Waktu hidup saya mengalami masa yang terberat ya. Ada seorang ibu juga yang waktu itu dia mau bunuh diri. Karena dia sudah lihat keadaan tidak mungkin bertambah baik. Suaminya juga sudah selingkuh sampai punya 3 anak. Tanpa dia ketahui, tiba-tiba ketika sekali tahu baca WhatsApp-nya ketahuan setelah dicek. Ternyata suami yang baik itu hanya palsu. Ketika dia tahu suaminya langsung punya anak 3 dan usianya sudah 11 tahun. Berarti selama ini iblis mulai mendakwa dia. Kamu bodoh, kamu istri bego. Selama ini kamu dibodoh-bodohi dengan kebaikan, kemanisan suamimu. Ternyata itu topeng, ternyata 12 tahun. Ya kalau 11 tahun hamilnya kan ya dihitung loh saudara. Ya dia hitung-hitung iya ya. Di flashback balik, tambah benar. Dia bilang gini, Bu Eli terlalu sakit pengkhianatan selama ini, yang selama ini aku jadi istri yang setia itu disalahgunakan. Ternyata dia mengkhianati saya sudah 12 tahun lebih. Dan hari itu saya cuma bilang gini, Bu, hidup bukan tentang cerita hidup kita. Tapi hidup ini tentang Tuhan. Lah kalau ibu bunuh diri, orang bilang gini, kasihan ya mati gara-gara pelakor. Mati gara-gara suami selingkuh sampai punya anak. Tragis enggak saudara? Jujur. Kalau kita mati karena jadi martir, Tuhan bangga saudara. Tapi kalau mati gara-gara cinta suami, harusnya kita yang berkata, kasihan deh lo. Lah cinta Bapak kita di surga itu jauh lebih besar. Ngapain ibu-ibu lebay? Nggak dicintai mati suami nggak apa-apa. Yang penting cinta Bapak di surga nggak pernah hilang dalam hidup saudara. Mati nggak bawa cintanya suami. Apa mati bisa sama-sama sekalipun saudara hari ini dipeluki suami terus. Yang tiap buka mata, yang cuman butuh tati tayang. Dibelai-belai. Saudara kalau sudah dibelai terbuai. Saya tanya, bisa enggak request sama Tuhan? Tuhan, karena ini suami yang baik, saya request mati sama-sama. Jujur, banyak saya kena konselor. Banyak orang yang meletakkan hatinya sama suaminya. Suaminya jadi berhala, suaminya mati cepat loh. Makanya lihat ya, kalau suami yang sudah baik-baik, orang bilang gini, Bu yang baik-baik kok matinya cepat tuh, suami saya ini kok enggak mati-mati ya Bu Eli. Saya pernah konselingi ibu yang kepahitan sampai sudah meninggal saudara. Tiap kali kalau ketemu saya bilang gini, Bu Eli, saya ini sudah setiap hari berdoa buat suami saya. Lah doanya apa? Tuhan cepat bawa suami saya pulang ke rumah Bapak supaya saya tidak sakit hati. Bu Eli tahu tiap kali saya berdoa, saya lihat berita duka semuanya bukan suami saya. Orang mati setiap hari banyak. Kenapa?
Kenapa Tuhan tidak jawab suami saya yang pulang ke rumah Bapak? Jujur, kalau kita makin menaruh berhala, ya jujur karena dulu saya itu terlalu cinta mati sama suami. Sampai suatu kali saya tahu suami saya selingkuh, itu sakitnya luar biasa. Tiba-tiba ada seorang pendoa yang datangi saya. Dia bilang gini, Bu Eli, kamu masih bersyukur. Tuhan itu lihat loh, suamimu itu berhalamu selama ini. Begitu suami ini mengkhianati kamu, lihat ya, kamu dipakai Tuhan. Lah ini penghalang, untung loh kalau saya lihat suamimu itu harusnya mati. Hari ini Tuhan itu masih kasih karunia. Coba bayangin kalau suamimu mati, pilih mana? Mati atau selingkuh? Waduh berat semuanya. Jujur kalau disuruh milih suami yang dicintai misalnya. Karena kita terlalu taruh berhala sampai proses. Dikasih pilihan mau suami selingkuh atau suami mati supaya kamu tidak jadi berhala. Berat enggak saudara? Makanya ibu-ibu sekarang yang lagi lebay sama suami mulai dikurangi cinta suaminya. Ganti cintanya Tuhan jadi setengahnya buta-buta. Suami sudah enggak bilang, yang, ya sudah enggak usah dipikiri. Bu Eli dulu bilangnya yang sekarang gini, matamu ya, matamu. Enggak usah. Justru karena gara-gara matamu suamimu panjang umur. Kalau saudara terus minta yang terus, nanti saudara cuman lihat suami terus. Enggak lihat Tuhan yang saudara. Amin. Amin. Jadi hari ini percayalah ketika penghiburan, hari ini sudah tenang aja. Kalau stres, kevevet doa aja Tuhan. Aku percaya nanti tanpa saudara sadari, roh penghibur itu akan memberikan saudara hiburan. Tiba-tiba ketika saudara berdoa kok bisa plong ya? Kok bisa ya? Dan pola pikir saudara akan diubah. Waktu saya hari itu ketika saya susah Tuhan cuma bilang gini, Eli enggak usah pikirin Pak Nyoto. Pak Nyoto itu suami yang baik buat kamu hari ini. Kenapa? Karena Pak Nyoto hari ini lewat dia perbuatannya yang cuekin kamu, buat kamu cinta aku. Lah dulu dia cinta kamu, buat kamu enggak cinta aku. Tapi hari ini lewat perbuatannya cintanya berubah atas hidupmu, itu mengubah cintamu kepadaku. Lah Pak Nyoto suami yang baik itu banyak penghiburan yang membuat hari itu saya jadi istri yang move on. Saya tahu ketika saya begitu terpuruk Tuhan bilang gini, Roh Kudus bisikin di saya, Eli enggak perlu susah. Lewat proses hidup ini aku menjadikan engkau emas yang murni. Engkau bukan korbannya Pak Nyoto selingkuh. Tapi lewat perbuatan proses hidup ini aku lagi memurnikan engkau. Jadi hamba Tuhan yang bukan abal-abal cuman pinter teori. Tapi hari ini engkau jadi hamba Tuhan. Ndak sekolah Alkitab, ndak apa-apa. Sekolah kehidupanmu jauh lebih berdampak buat banyak orang. Amin. Jadi saudara yang mau jadi hamba Tuhan, tidak perlu sekolah Alkitab dulu. Belajar sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan lulus, mau sekolah Alkitab itu cuman namanya apa? Dilengkapi. Tapi senyatanya sekolah Alkitab yang paling hebat itu sekolah realita. Hari-harimu berjalan dengan Tuhan, itu sekolah Alkitab. Amin. Yang berikutnya, yuk Tuhan menyertai kita. Jadi kita percaya ya berdoa aja nanti akan dihibur, diajarkan dan diingatkan. Jadi tidak sampai kalau diingatkan Roh Kudus saudara tidak sampai bunuh diri, minum baygon enggak. Walaupun ibu-ibu suaminya tidak pulang sudah berapa tahun, tidak mungkin Roh Kudus diingatkan. Minumlah baygon rasa orange ada. Ya, Roh Kudus pasti mengingatkan gini, tetap semangat. Tetap sukacita karena pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Suamimu boleh mengecewakan tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Suatu kali suamimu pasti pulih. Amin. Nah itu karya Roh Kudus.
Yang berikutnya menyertai Kisah 1 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca Kisah 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita punya kuasa enggak hari ini? Kita punya kuasa enggak sebagai anak Allah? Jangan anggap remeh. Terutama ibu-ibu kuasa perkataan. Makanya saya melatih ibu-ibu, baik bapak-bapak juga yang usahanya lagi sepi. Jangan kalau buka toko bilang gini, duh sepi bangkrut. Nah bangkrut beneran. Karena kita ini sudah diberi kuasa. Termasuk mulai perkataan kita punya dampak saudara. Ibu-ibu juga kalau suaminya sudah tidak pulang jangan dibilang suami brengsek. Tidak boleh. Suami limited edition tidak ada duanya. Tidak akan aku tukar tambah karena ini sulit cari di mana-mana. Satu-satunya cuman milikku yang limited edition. Kalau kita tahu bahwa suami kita ini limited edition, tidak akan gampang-gampang ditukar tambah. Bu Eli, ini keluaran tahun 71, boleh enggak keluaran tahun 1980? Lebih muda 9 tahun, lebih berbobot, lebih ganteng, lebih punya uang. Wah ini gawat saudara. Tapi kalau kita ngerti bahwa kita punya kuasa, maka kuasa perkataan, kuasa iman yang ada di dalam hidup saya dan saudara itu akan mengubah suami yang brengsek-brengsek karena dikatakan baik limited edition, nanti tobatnya juga tobat limited edition. Amin. Amin. Kan lebih enak gini, misalnya ada seorang bapak yang berdiri. Saya dulu mantan pejinah 13 tahun. Tapi saya hari ini jadi hamba Tuhan. Nah itu Pak Nyoto nanti. Amin. Daripada saudara gosipin orang gini. Itu dulu pendeta loh. Bawa kabur suami istri orang. Nah enak mana saudara? Jujur. Itu sangat mencoreng Tuhan loh. Lebih baik mantan pejina tobat. Nanti Pak Nyoto bilang gini. Saudara-saudara betapa bodohnya saya. Tapi saya punya istri yang setia. Walaupun saya tidak setia. Dia setia mendoakan saya. Makanya hari ini saya jadi hamba Tuhan. Wow. Itu kesaksian yang keren. Daripada. Pendeta loh. Pendeta. Haleluya. Haleluya. Ambil istri orang. Jujur itu sangat memalukan nama Tuhan. Yuk kita lihat berikutnya. Kisah 2 ayat 4. Ya, satu pembahasan lagi kita selesai. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, berikutnya Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Bernubuat. Dan terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua-tua akan mendapat mimpi. Jujur kalau kita sadar bahwa Roh Kudus itu menyertai kita, maka ini yang kita buka PowerPoint-nya. 3 hal. Tuhan itu hari ini jangan terus tinggal dalam masalah. Kita ini seharusnya lewat masalah sudah move on. Kita dipakai Tuhan itu secara luar biasa. Itu tadi, bukan ini. Yang pertama yaitu menjadi saksi Kristus. Kalau Roh Kudus turun di atas saudara dan saya, kita ini akan jadi saksi. Orang jadi saksi itu jangan terus jadi batu sandungan. Kalau Tuhan kasih kita kuasa, maka kita punya kuasa untuk bersaksi lewat kehidupan kita. Sehingga orang yang mendengar kesaksian kita akan bertobat. Banyak anak orang benar ketika mereka mengalami kehidupan bukannya menjadi saksi Kristus malah jadi batu sandungan. Itu berarti mereka sudah mendukakan Roh Kudus.
Yang kedua yaitu karunia berbahasa roh. Artinya apa? Tidak semua karunia itu bisa bahasa roh ya. Kemarin ada yang tanya, Bu, kalau orang tidak bisa bahasa roh itu berarti belum kepenuhan. Oh enggak, Roh Kudus tidak mungkin keluar masuk saudara. Dia tetap diam, tapi yang dimaksud bahasa roh tanda-tandanya saudara akan miliki kepekaan. Yaitu tadi kayak saya misalnya mau marah, itu ada alarm. Segala sesuatu belum terjadi, sebelum apapun yang buruk terjadi, itu sudah ada kepekaan saudara. Kita akan tahu bahwa di tengah-tengah masalah ya, kita akan dikasih Tuhan itu sebelumnya mungkin. Yang berikutnya yaitu bernubuat penglihatan mungkin lewat mimpi-mimpi. Ada banyak orang yang belum terjadi sesuatu sudah dikasih mimpi. Nah itulah karya Roh Kudus. Makanya jangan takut menjalani hidup. Karena sebelum terjadi sesuatu yang membuat hidupmu hancur, Roh Kudus sudah berkarya dulu. Dia sudah kasih sesuatu warning. Hati-hati loh. Misalnya saudara mau investasi. Saudara enggak tahu kalau orang ini licik. Tapi Roh Kudus sudah kasih sesuatu, jangan. Kadang-kadang kalau kita enggak damai, itu jangan diteruskan saudara. Kalau kita doa Tuhan boleh enggak ya Tuhan beli tanah ini, investasi ini. Waktu kita berdoa hati kita enggak damai, jangan diterabas. Karena ada satu orang ibu yang sampai error hari ini. Kenapa? Karena suatu kali ketika dia harta kekayaannya mulai dari dia muda sampai tua. Dia ini pelit saudara. Nyimpen uang enggak pernah dinikmati. Pokoknya disimpan terus mau makan ini takut ya. Sampai kalau mau makan bilang gini, buat apa ya makan. Toh ya jadi dikeluarin jadi pup gitu ya. Jadi dia pikir gini, makan murah, makan mahal ya jadi pupnya sama. Jadi tidak pernah menikmati hidup. Hidupnya hanya terfokus dengan yang namanya jen. Suatu kali ketika dia sudah punya tabungan yang banyak saudara, miliar saudara. Siapa yang bawa kabur uangnya? Ponakannya sendiri. Seluruh tabungannya ludes saudara, bayangin. Usia 60 tahun, tabungan 60 tahun itu sudah banyak. Tapi kalau habis dalam sekejap. Lah saudara dan saya juga hari ini sudahlah ketika jalani proses hidup. Walaupun Roh Kudus bilang gini, janganlah, jangan serakah. Belajar bersama Tuhan, berkat yang dikit itu nanti susah payah enggak nambahin, enggak apa-apa. Jangan minta cepat kaya. Cepat kaya habis sekejap buat apa? Lebih baik berkat Tuhan sedikit demi sedikit tetapi susah payah tidak menambahi. Pilih mana saudara? Malah kita masih bisa tabung buat anak cucu. Yang berikutnya yuk, jadi ketika kita disertai maka kita akan menjadi saksi Kristus, punya karunia kepekaan dan kita juga hari ini akan menjadi anak-anak Tuhan yang spesial. Tiba-tiba yang gak bisa khotbah, bisa khotbah. Yang tadinya gak bisa berdoa, bahkan doanya juga powerful. Saudara jangan meremehkan diri saudara. Saudara pikir gini, oh yang sekolah Alkitab hebat-hebat. Yang jadi pendoa, yang diutus Tuhan tuh yang hebat-hebat. Oh jangan salah. Tuhan tuh lihat hati. Belum tentu yang statusnya nabi buat saudara yang gak pernah terlihat di balik layar tiap hari di balik kamar. Saudara hanya berdoa sama Tuhan dan sungguh-sungguh. Di situ Tuhan akan pilih orang-orang yang akan bermunculan di akhir zaman ini. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh maju. Ya, jadi itu tanda-tandanya bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu tadi ya. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus itu sedang berkarya hari ini. Makanya kenapa kita hari ini diberi pewahyuan tentang baca Alkitab. Jujur, kalau saya baca Alkitab tanpa ada pewahyuannya Roh Kudus, saya nggak bisa. Semua itu nanti akan dijelaskan, bahkan lewat Roh Kudus. Nanti banyak, saudara hanya diizinkan Tuhan hari ini. Mungkin kalau lihat tetangga yang susah,
Ya, saudara cuma ngomong simpel aja. Tapi saudara disertai Roh Kudus. Itu bisa buat orang bertobat loh. Ngomong simpel. Saudara mungkin ibu rumah tangga bukan sales yang pintar ngomong. Tapi waktu saudara lihat punya hati, Tuhan, tetanggaku ini susah. Kasihan, suaminya pergi, usahanya bangkrut. Tuhan gerakkan saudara. Saudara jangan bilang gini, aku gak bisa fasilida. Aku ini gak bisa jadi konselor kayak Bu Eli. Aku bukan siapa-siapa. Masa bisa Tuhan sementara hidupku sendiri susah? Enggak saudara. Yang nanti menginsafkan dunia ini bukan karyanya saudara. Tapi saudara melangkah aja. Tiba-tiba orang yang ditepuk-tepuk gini aja. Bu, kuat ya. Ibu pasti lihat jalannya Tuhan. Tuhan tuh baik kok Bu. Di balik air mata ibu, saudara buka ayat dikit-dikit. Tuhan itu pasti akan tolong saudara. Saudara tahu, saya itu saking seringnya khotbah ya. Seringnya nasihati orang. Suatu kali ketika saya susah, tanya mama saya, mbak saya bisa WhatsApp saya. Nik kuat ya Nik, berjalan maju cucuran air mata Noni pasti pulangnya sorak-sorak. Wow, saudara lihat. Itu bukan karena hebatnya dia, karena dia juga dipakai Roh Kudus untuk menginsafkan dunia. Ya akan dosa, akan kebenaran yang kita tahu bahwa kebenaran Tuhan itu pasti membuat saudara merdeka, selamat. Amin. 3 hal ini yuk kita bangkit berdiri. Kita percaya Roh Kudus itu 1 ayat. Hari ini jangan mendukakan Roh Kudus. Pulang dari tempat ini mungkin banyak pertanyaan. Bu Eli mendukakan Roh Kudus itu gimana? Buka 1 ayat. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Ini yang penting khususnya buat kita semua. Kalau kita hari ini tahu Roh Kudus diam, dia tidak pernah keluar masuk. Jangan buat Roh Kudus bersusah. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Yuk kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Efesus 4 ayat 30 dan 31. Ini perlu ayatnya harus dibaca sama-sama. Bukan ini firman Tuhan ayat Efesus 4. Yuk bisa salah satu orang baca aja kalau nggak bisa. Karena ini ayat ini perlu dideklar supaya saudara hari ini dengan pencurahan Roh Kudus saudara akan ingat. Iya ya Roh Kudus tidak pernah keluar masuk. Dia sudah begitu baik menyertai, menolong dan memimpin saudara dalam seluruh kebenaran. Yuk kita baca Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Amin. Kita percaya pulang dari tempat ini hal yang simpel saudara. Orang pahit, geram, marah itu urusannya hati. Ya, yang kedua urusan pertikaian dan fitnah itu mulut. Nah ibu-ibu ini perlu pengendalian mulut. Jangan suka fitnah, gosip, maki-maki suamimu, maki-maki siapapun ya. Mulai sekarang bertobat termasuk segala